Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian jemaah Masjid Al-Falah sedang sholat zuhur, insyaallah kita terlaksanakan dengan Allah dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang Allah berkati puji atas limpah rahmat dan hidayah kepada kita serta kekuatan lahir dan batin, dan kita alhamdulillah siang ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan senantiasa Allah menjaga kita semua dan berharap pada Allah untuk selalu memberikan hal tersebut agar kita selalu menggunakan kesehatan kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan lidah kita ini ringan mengucapkan salawat dan salam pada beliau, dan mudah-mudahan sekali kita berdoa kepada Allah yang kita di akhirat nanti termasuk dari golongan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah kisah riwayat daripada Uqbah bin Amir menjelaskan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi suffah. Suatu hari kata Uqbah bin Amir, Rasulullah keluar ke Suffah. Suffah itu adalah bagian dari Masjid Nabawi yang terletak di berandanya Masjid Nabawi. Ahli Suffah, di situ orang-orang susah, orang-orang dalam perjalanan, orang-orang miskin, orang-orang yang menuntut ilmu biasanya tinggal di Suffah itu. Maka ketika keluar itu, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada ahli Suffah, berkata dikatakan, ayyukum yuhibbu ayyamatu, dikatakan siapakah di antara kalian yang ingin pada hari-harinya, maksudnya setiap hari, pergi di lembah Badkhan wal Aqiq, yaitu fi kulli yawmin ila Badkhan au ila Aqiq, fayati Allah, kata Rasulullah, siapakah di antara kalian yang ingin setiap hari pergi ke sebuah lembah. Lembah itu lembah yang banyak otak. Jadi lembah Badkhan dengan lembah Aqiq, dan ketika kembali nanti membawa 2 onta yang gemuk. Lalu para sahabat menjawab, semua menjawab, kulluna, kami semua menginginkan itu ya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menjelaskan, faqra'ul Qur'an ayataini aw salasa ayat aw 4 ayat fasawfa ya'tuna bil jabal. Kalian boleh mendapatkan itu tanpa harus datang ke Badkhan dan Aqiq, lembah itu yang kepotongan itu yang gemuk-gemuk. Maka bacalah Al-Quran. 2 ayat yang kalian baca setiap hari akan memberikan keberkahan kepada kalian 2 onta gemuk. 3 ayat yang kalian baca setiap hari mendatangkan kepada kalian pahala lebih daripada 3 onta gemuk. 4 ayat yang kalian baca setiap hari membawa kalian kepada pahala yang besar di sisi Allah nanti, dan itu hari ini tidak kalian rasakan. Mungkin Allah hanya memberikan kelapangan hidup, tetapi ini baru dapat kalian terima ketika kalian berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat naqatain yang diartikan onta, kenapa Rasulullah menggambarkan dalam hadis ini, menanyakan, karena saat itu
harta dunia yang lebih jelas di hadapan penduduk Madinah, umat Islam saat itu adalah onta. Dan kalangan Arab, onta itu mempunyai makna yang tinggi dari kekayaan. Maka jika kalian menginginkan dua onta yang gemuk yang aku gambarkan tadi setiap hari kan, maka bacalah Al-Quran yang ada pada diri kalian. Kenapa kalian harus mencari ke tempat yang lain? Dalam kisah yang lain dijelaskan juga seorang hamba Allah di kisah Sufi. Ini berasal dari Turki, bernama Nasr bin Koja. Nasr bin Koja ini apakah itu daerah Koja di Turki atau tidak tahu, tapi asalnya begini kisahnya. Suatu hari beliau mencari sesuatu di bawah penerangan lampu jalan, tapi dicari itu tak dapat. Maka orang banyak melihat apa yang dikerjakan oleh Nasruddin ini. Maka ketika itu bertanya, wahai Nasruddin Koja, apa yang engkau cari di bawah penerangan lampu jalan ini? Dan dia mengatakan, aku mencari sebuah kunci lemariku yang hilang. Lalu tentu yang bertanya penasaran, di mana hilangnya kunci lemarimu itu? Lalu Nasruddin mengatakan, kunciku itu hilang di rumahku. Kita tidak bisa membayangkan itu ya kalimat. Lalu kenapa engkau mencari di sini? Dari petuah orang bijak mengatakan, carilah sesuatu itu di tempat terang. Karena rumahku tak punya lampu, maka aku cari di tempat yang terang. Aku tak mencarinya di tempat yang gelap di rumahku. Secara logika tak masuk akal. Secara etika beliau orang yang taat dengan petuah daripada sang guru. Tetapi selesaikan masalah mencari kunci di tempat yang terang tadi, meninggalkan tempat yang gelap karena jatuhnya kunci di tempat yang gelap tadi. Tidak, tak akan pernah selesai masalah itu. Maka dalam keseharian kita selalu mencari sesuatu yang kita tatap, yang berada di hadapan kita tentang dunia ini. Seolah-olah cerita tadi itu, saya kadang-kadang berpikir kepada diri saya, mungkin kita sama dengan itu. Saya tidak mengatakan kalian, kita, saya mungkin sama dengan itu. Mencari sesuatu di tempat yang terang, tapi barang yang penting itu tak nampak. Kita cari kebahagiaan kemana kemari, tetapi ini inti pedoman yang diberikan oleh Allah tak pernah kita baca. Kita lebih bangga dengan meletakkannya di lemari. Ya, kita bangga dengan meletakkannya di tempat yang bagus, apalagi ini hadiah, lalu dia bertinta emas, lalu menjadikan kenang-kenangan, ini haji tahun 2000 sekian saya dapat ini. Lalu kita terangkan itu, tapi kita tak pernah tahu isinya. Sama dengan kita mencari di tempat yang terang, tetapi barang itu jatuhnya dan di situ. Seolah-olah memang kisah ini memberikan kita ini di mana sekarang, apa yang kita cari, lalu tujuan akhir kita itu di mana. Ketika nanti berada di dalam kubur, kemudian hidung kita diciumkan ke tanah, wajah kita dibukakan. Ketika telapak kaki orang-orang terdekat kita meninggalkan kita, lalu kita berteriak, wahai istriku, kenapa kau tinggalkan bersamaku di sini, wahai anakku, tapi mereka tak mendengarnya. Setelah itu apa yang terjadi? Jejak suara telapak kaki yang lebih gemuruh. Dua orang malaikat datang kepada kita dan menanyakan kepada kita, alhamdulillah kalau kita mengucapkan apa yang kau tahu tentang Muhammad. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Betul kita ada demikian. Tetapi ketika kita mendapatkan juga kenikmatan nanti di dalam barzakh itu, dalam riwayat Ibnu Katsir, di tafsir Ibnu Katsir dikatakan, kita selalu meminta tempo kepada malaikat, balikkan roh ini dan balikkan aku ke dunia, karena aku akan memberikan nasihat kepada keluarga-keluarga, jangan meninggalkan membaca Al-Quran. Yang utama sekali adalah jangan meninggalkan sholat.
Karena apa yang dijawab di barzah nanti itu gambaran dari apa yang kita lakukan dari sholat dan bacaan Al-Quran kita. Maka apa yang dijelaskan oleh Rasulullah, tak perlu kita mencari gemuknya onta-onta setiap hari di sebuah lembah yang penuh dengan onta. Itu gambaran adalah gambaran dari kebesaran orang Arab ketika itu tentang harga dunia. Tetapi dengan membaca satu ayat Al-Quran kita telah mendapatkan kota yang itu. Lalu apalagi yang mau kita cari jika barang itu ada di depan kita? Maka Allah pun menjelaskan di dalam surat Ali Imran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Berbuat baik itu juga perlu berlomba. Berbuat baik itu perlu juga berlomba. Yang pada minggu lalu kita katakan, Rasulullah mengingatkan para sahabat, qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah. Itu sesuatu yang susah tapi itu mudah mengucapkannya. Tapi di balik itu sumastaqamu, kamu menunaikan sholat tapi istiqomah untuk melakukannya di awal waktu. Dan itu digambarkan dalam kalimat tadi. Apa yang yang dicari oleh agama ini sekarang banyak mengucapkan sesuatu untuk pembenaran diri terhadap orang lain, tapi tidak mencari kebenaran yang nyata. Jadi akhir zaman itu ditandai dengan apa? Orang selalu mencari dalil-dalil dan fatwa-fatwa yang jitu untuk pembenaran diri atas perbuatannya. Tapi sesungguhnya ia tidak mencari kebenaran yang ada dalam posisi yang disebut amantu billah sumastaqam. Terserah kita menilai pada diri kita kemana, tapi rasanya apa yang dicari oleh Nasaruddin Khoja tadi bukan pada tempatnya, boleh jadi kita berada pada posisi itu. Maka wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun ardhas samawati wal ardh. Percepatlah diri kita untuk kembali untuk mendapatkan kebenaran pada sisi Allah, bukan mencari dalil-dalil pembenaran atas perbuatan yang kita lakukan kemudian kita merasa eksis daripada orang lain karena dosa orang kita bukan, tetapi kita mencari dalil untuk pembenaran diri kita. Ini adalah suatu kesalahan yang nyata yang tidak bersentuhan dengan apa yang kita lakukan, sholat, membaca Al-Quran, dan kita gambarkan dalam kehidupan kebersamaan kita dengan sesama kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran terhadap apa yang kita lakukan. Allahumma amin. Allahumma nahnu ibaduka wa ibadika nas'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Quran itu sebagai sesuatu penyejuk di hati kami ya Allah, wa ilahi ahzanina, untuk obat daripada kesedihan kami ya Allah, wa zibaha bihammina wa rabina, dan untuk menghilangkan kegalauan kami dalam urusan dunia kami ya Allah. Ya Allah, Allahumma ya farijal ham, ya Allah yang maha pembuka segala yang kusut, wa ya kasifal gham, wa ya mujib da'watal muqrin, yang maha menjawab doa orang-orang yang terdesak dalam kehidupannya ya Allah. Berikanlah kepada kami rahmat-Mu yang kami kaya dengan rahmat-Mu itu ya Allah, tidak lagi menginginkan kasih sayang selain Engkau ya Allah ya Rahman. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kita membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.